Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Arawistiawan dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu dalam rancangan eksperimen. Yang pertama ada soal satu, dilakukan suatu eksperimen mengenai hasil semacam zat kimia berdasarkan temperatur, konsentrasi, dan tekanan yang berbeda. Dalam eksperimen digunakan temperatur 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Konsentrasinya yaitu 40% dan 50%, serta dua jenis tekanan yaitu rendah dan tinggi. Untuk masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali dan hasilnya disajikan pada tabel 1 berikut. Berdasarkan data di atas, dilakukan analisis variansi eksperimen faktorial 2. Berdasarkan data di atas, gunakan metode Yates untuk menentukan kontras dan susun tabel ANOVA untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol. Yang pertama ada data dengan di sini kan ada terdapat X ya. Itu dengan NPM terakhir saya yaitu 5, yaitu dengan data tersebut menghasilkan yang X yaitu 43,5 dan seterusnya. Terus ada input soal, yaitu data dimasukkan dari temperatur C1, konsentrasi C2, tekanan C3, respon C4 itu dimasukkan. Lalu dengan start ANOVA, pilih balance ANOVA. Lalu masukkan di responses itu respon, dan di model itu dimasukkannya temperatur, konsentrasi, temperatur, dan konsentrasi. Selanjutnya pilih OK dan menghasilkan output sebagai berikut. Uh, Input soal 1B, yaitu lakukan strategi yaitu pilih ANOVA, lalu balance ANOVA lagi. Lalu di selanjutnya masukkan responsif, tetap masukkan respon, terus modelnya yaitu temperatur, terus konsentrasi, tekanan, temperatur, terus ada tanda seperti bintang ya, terus konsentrasi, temperatur, terus bintang, tekanan, konsentrasi, bintang, tekanan, temperatur, bintang, konsentrasi, bintang, tekanan. Lalu klik OK, menghasilkan output sebagai berikut. Yang mana dari output 1A itu menghasilkan hipotesis nol. Hipotesis maksudnya yang pertama ada hipotesis nol, tidak ada pengaruh signifikan dari faktor atau suhu dan konsentrasi terhadap respon. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1, ada pengaruh signifikan dari faktor suhu dan konsentrasi terhadap respon. Dari tabel distribusi F yaitu menghasilkan F tabel 1,20 pada alfa 0,05 sama dengan 4,35. Perbandingan dan interpretasi, yang pertama ada suhu, F hitung 76,9, F tabel 4,35. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 76,9 lebih besar 4,35, maka menolak hipotesis nol. Ini menunjukkan bahwa suhu secara signifikan mempengaruhi variabel respon. Yang kedua ada konsentrasi, F hitung 8,83, F tabel 4,35. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 menolak. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi secara signifikan mempengaruhi variabel respon. Yang ketiga ada interaksi suhu sama konsentrasi, F hitung 4,14 dan F tabel 4,35. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 menerima atau gagal menolak hipotesis nol. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara suhu dan konsentrasi tidak secara signifikan mempengaruhi variabel respon. Ringkasannya bagi berikut, ada S standard error yaitu 1,13347, RSI koefisien determinasi 81,69%, ada RSQ R square terajus 78,95%. Dengan kesimpulan, analisis ANOVA menunjukkan bahwa baik suhu maupun konsentrasi secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon, seperti yang ditunjukkan oleh nilai F hitung mereka yang lebih besar dari nilai F tabel, namun interaksi antara suhu dan konsentrasi tidak signifikan. Model ini menjelaskan sekitar 81,69%
variabilitas dalam variabel respon dengan adjusted square rate sebesar 78,9%. Yaitu ada interpretasi dari soal 1B, yang mana hipotesis H0 tidak ada pengaruh signifikan dari faktor suhu, konsentrasi, dan tekanan terhadap respon. Dan H1 ada pengaruh signifikan dari faktor suhu, konsentrasi, dan tekanan terhadap respon. Nilai F tabelnya itu 1,16 pada alfa 0,05 sama dengan 4,49. Perbandingannya suhu F hitung 143,43, F tabelnya 4,49. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, suhu memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Yang kedua ada konsentrasi, F hitungnya 16,60. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, konsentrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Yang ketiga ada tekanan, F hitungnya 11,44. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Yang keempat ada F hitungnya 7,79. Yang mana F hitung lebih besar dari F tabel, interaksi suhu dan konsentrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Yang kelima ada interaksi suhu dan tekanan, yaitu F hitungnya 1,84. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, interaksi suhu dan tekanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Yang keenam ada interaksi konsentrasi dan tekanan, F hitungnya 5,74. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, interaksi konsentrasi dan tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Yang ketujuh ada interaksi suhu dan konsentrasi tekanan, F hitungnya 2,58. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, interaksi tiga faktor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap respon. Ringkasan modelnya sebagai berikut. Kesimpulannya yaitu analisis menunjukkan bahwa suhu, konsentrasi, dan tekanan secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Interaksi antara suhu dan konsentrasi serta interaksi antara konsentrasi dan tekanan juga signifikan. Namun interaksi antara suhu dan tekanan serta interaksi tiga faktor tidak signifikan. Yang kedua ada soal 2. Soalnya yaitu di suatu pabrik terdapat 3 golongan pekerja, yaitu pekerja sangat berpengalaman, pekerja berpengalaman, dan pekerja baru atau belum berpengalaman. Dari ketiga golongan pekerja dibentuk masing-masing 2 kelompok. Kelompok yang dibentuk ini kemudian akan diuji cobakan suatu metode kerja untuk mengukur lamanya waktu pengerjaan suatu tugas tertentu, dinyatakan dalam menit. Waktu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dicatat dalam menit. Dan hasilnya dijadikan pada tabel 2 berikut. Ada soalnya yaitu dari data dan uraian di atas, jawablah pernyataan berikut. A. Rumuskan model eksperimen soal di atas. Yang B. Rumuskan hipotesis 0 dan alternatif pada eksperimen di atas. C. Susun skema tabel ANOVA dan berikan kesimpulan. Datanya sebagai berikut, yang mana tadi ada nilai X, yaitu dengan NPM saya 5, itu diganti dengan 5. Oke, sebagai berikut. Dengan input, yang C1 itu dimasukkan kategori, yang kedua C2 yaitu kelompok, yang C3 yaitu respon. Lalu pilih start, masukkan lanjut general linear model, terus masukkan respon, terus faktor, masukkan kategori dan kelompok, lalu oke, menghasilkan output sebagai berikut, dan juga memiliki grafik sebagai berikut. Interpretasinya yang pertama tadi model eksperimen dalam persoalan yang diuraikan pada soal di atas yaitu sebagai berikut, dengan I sama dengan 1, 2, 3, J 1 dan 2, dan K 1, 2, 3, dan 4. Di mana YIJK waktu penyelesaian tugas anggota ke K dalam tim J yang diambil dari golongan 1, K, JI, efek kelompok J yang ada dalam golongan I. Yang ke B ada rumusan hipotesisnya. Hipotesis 0 diuji dapat ditulis sebagai berikut. H0 1 dibagi J1 sama dengan 0 dengan 3 taraf faktor. H02 sama dengan K, JI sama dengan 0 dengan taraf dengan 2 taraf faktor. Hipotesis alternatif yang diuji dapat ditulis H01 dibagi J1 sama dengan 0 dengan 3 taraf faktor. H02 K, JI sama dengan 0 dengan 2 taraf faktor.
Kesimpulannya yang pertama ada signifikan faktor kategori yang mana nilai F untuk faktor kategori adalah 4,32 dengan nilai P sebesar 0,027. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, kita dapat menyimpulkan eh, bahwa faktor kategori memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon. Yang kedua ada lack of fit. Nilai F untuk lack of fit adalah 0,38 dengan nilai P sebesar 0,771. Karena nilai P lebih besar dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa model ini tidak sesuai dengan data. Yang kedua ada RSQ dan RSQH, yang mana RSQ sebesar 29,17% menunjukkan bahwa model menjelaskan 29,17% variasi dalam data. Yang RSQH sebesar 22,43% adalah nilai R squared yang disesuaikan dengan jumlah predikator dalam model. Yang keempat ada koefisien regresi, yang mana bersama regresi berikut, yang mana kategori belum dan cukup tidak signifikan pada 0,05 karena nilai P masing-masing adalah 0,117 dan 0,208. Yang lima ada observasi tidak biasa. Observasi 17 dan 24 memiliki residu standar yang besar yang mengidentifikasi adanya pengamatan yang mungkin tidak sesuai dengan model yang dihasilkan. Berdasarkan analisa di atas, faktor kategori memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon. Meskipun persentase variasi yang dijelaskan oleh model tidak terlalu tinggi, model ini tidak menunjukkan lack of fit yang signifikan. Dan ada beberapa observasi yang perlu diperiksa lebih lanjut karena residu standarnya tinggi. Dan yang terakhir ada soal ketiga, yang mana soalnya pembuatan variasi kombinasi parameter menggunakan respon surface metodologi Bock-Behmen atau RSMBB yang digunakan untuk meneliti dan memilih kondisi proses dari kombinasi tingkat faktor penghasil respon yang optimal. Maksud dari metode ini yaitu mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap respon, memodelkan hubungan antara variabel bebas dan respon, serta mendapatkan kondisi proses yang menghasilkan respon terbaik. Metode ini adalah kumpulan matematika dan statistik teknik yang termasuk dalam metodologi permukaan respon atau RSM, antara lain adalah Taguchi Design, Central Composite Design, dan Box-Behmen Design. Komposisi parameter untuk proses pencetakan dengan 3D printer menggunakan 3 parameter, yaitu printing temperature, layer height, dan print speed dengan 3 level pada masing-masing parameter tersebut. Parameter dan level dapat dilihat dari tabel 1. Yang mana sebagai berikut. Yang tabel 4 ada tabel hasil uji tarik MPA, dan tadi ada maksudnya ada X ya, yang 28 0X dan 24 0X itu diganti X-nya npm saya yaitu 5. Oke, berikut. Yang pertama ada input, kita langsung start, terus pilih DOE, lalu pilih response surface, lalu pilih create response surface design. Yang kedua terus pilih box pattern dengan number of content factor 3, number of category factor 3, lalu lanjut ke display, klik display available design, yang mana kita klik 15 di kolom ketiga. Lalu klik OK. Yang keempat ada response surface design atau desain, yang mana default 3, lalu number of request 1, number of block 1, lalu klik OK, lanjut klik faktor. Itu di mana diganti dengan nama faktor ABC, diganti nama temperatur, layer height, print speed dengan nilai yang tadi 230 dan 012 dan 20, yang height 260, 0,2 dan 50. Kategori faktor yaitu level 1 dan sampai level 3 dengan level 3 dan 3 dan 3. Di mana level value-nya yaitu sebagai berikut: 230, 0,12, 20, 245, 0,16, 35, 260, 0,2 dan 50. Lalu klik OK. Menghasilkan data sebagai berikut. Lalu juga outputnya sebagai berikut. Dan juga sebagai berikut. Lalu ada interpretasinya. Untuk menentukan stabil, kita memerlukan tingkat signifikan alfa dan derajat kebebasan DF dengan alfa 0,05 dan DF1 13 degree of freedom model, dan DF2 sama dengan 1 degree of freedom error.
Kita dapat mencari nilai F tabel dari tabel distribusi F atau menggunakan software statistik. Model regresi yang dibuat tidak signifikan secara statistik karena nilai F itu 0,44 jauh lebih kecil daripada nilai F tabel. Untuk alfa 0,05 dan DF1 sama dengan 13, DF2 sama dengan 1, F tabel sekitar 4,67. Dan itu nilai p-value yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Beberapa koefisien juga menunjukkan multikoliniaritas yang dapat menginterpretasi hasil regresi. Observasi tidak bisa juga mungkin perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan validitas model. Kesimpulannya yaitu hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model yang dibangun tidak signifikan secara statistik dengan nilai F itu 0,44 yang jauh lebih kecil daripada F tabel dan p-value sebesar 0,846 menunjukkan bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak mempengaruhi variabel dependen. Sebagian besar koefisien tidak signifikan dan beberapa variabel menunjukkan multikoliniaritas tinggi. Terdapat juga beberapa observasi tidak bisa yang dapat mempengaruhi hasil model meskipun R squared menunjukkan kemampuan model menjelaskan variasi dalam data adjust R squared 0 mengidentifikasi kemungkinan overfitting. Diperlukan berbagai model penanganan multikoliniaritas dan validasi lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas hasil. Sekian dari saya, Petra Agustiawan, Teknik Industri, dan NPM Nandi ke-1, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.